Ustaz, kenapa dakwah antum itu selalu membahas tentang syirik dan bid'ah? Apakah tidak ada pembahasan yang lain? Begini ya, saudaraku, selama masih ada orang yang melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kami tidak akan berhenti untuk menasihati mereka, mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, kenapa kami lakukan demikian? Karena itu sangat sayangnya kami kepada saudara-saudara kami, ya. Kalau tidak sayang ya biarkan saja, mau berbuat syirik, mau berbuat bid'ah. Dan perlu saudara penanya dan kaum muslimin ketahui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan membinasakan dan merugikan orang yang melakukannya, ya. Misalnya ketika orang terus-terusan melakukan kesyirikan, tidak mau bertobat, maka Allah akan hapuskan seluruh amal-amal yang dia kerjakan, ya. Jadi ketika dia meninggal belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka Allah akan hapuskan seluruh amalnya, ya. Itu diterangkan di dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu melakukan kesyirikan, maka akan hapuslah seluruh amalmu. Niscaya kamu akan merugi, ya. Jadi dia melakukan sholat, kemudian puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji, bersedekah, berbakti kepada orang tua, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Allah, jika dia melakukan kesyirikan, berbuat syirik, maka Allah akan hapuskan amalnya, ya. Ini rugi, ya, rugi sekali. Dia sudah capek-capek beribadah dan berbuat kebaikan, tetapi hangus seluruh amalnya, ya. Makanya kenapa kami selalu memperingati saudara-saudara kami agar meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, karena saking sayangnya kami kepada saudara-saudara kami, ya. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya. Jadi ketika seseorang melakukan kesyirikan, kemudian dia meninggal dunia belum bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni dosa syirik tersebut, ya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada seorang pun penolong baginya, ya. Jadi ngeri sekali. Nah, oleh sebab itu kenapa kami seringkali mendakwahkan tentang masalah-masalah kesyirikan, karena kami sangat sayang sekali kepada saudara-saudara kami, ya. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan banyak sekali, ya. Di zaman sekarang kita lihat ada yang minta ke kuburan, kepada kuburan wali, ada yang meminta kepada dukun, ada yang meminta kepada keris, ada yang meminta kepada batu, ada yang meminta kepada jimat. Itu kan kesyirikan, ya. Kami tidak berbicara orang yang melakukan ziarah kubur secara sesuai syariat, tidak, ya. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah, ya. Kata Rasulullah SAW,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu kami melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah. Jadi ziarah kubur yang sesuai syariat itu hukumnya sunnah. Kami tidak berbicara yang sunnah ya. Kami tidak berbicara kepada orang yang melakukan ziarah kubur secara syar'i, tidak ya. Kami hanya menyebutkan orang yang datang ke kuburan kemudian minta kepada kuburan tersebut ya. Jadi orang yang datang ke kuburan itu ada 3 jenis ya. Ada orang datang ke kuburan sesuai syariat tadi. Yang kedua, ada orang meminta kepada Allah melalui perantara yang dikubur tersebut. Itu tawasul katanya. Dan ini ada pembahasan khusus. Bukan sekarang waktunya ya. Apakah boleh atau tidak bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ini ada bab khusus ya. Nah, yang kami bahas yang ketiga. Orang datang ke kuburan, kemudian dia minta kepada penghuni kubur tersebut ya. Dan ini bukan hanya cerita-cerita, kami menyaksikan sendiri dan mungkin saudara-saudara juga pernah melihat atau menyaksikannya. Ada orang minta ke kuburan, minta ingin supaya cerdas, ingin laku dagangannya, ingin cepat dapat jodoh, ingin diterima pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Itu kan minta. Nah, jika hal-hal tersebut tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mendakwahkan, kasihan ya mereka saudara-saudara kita semua. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa kami selalu mendakwahkan dakwah tauhid, selalu menjelaskan kepada saudara-saudara kami agar menjauhi perbuatan-perbuatan syirik ya. Karena kami sangat sayang kepada mereka. Dan konsekuensinya atau akibat dari perbuatan tersebut sangat berbahaya sekali ya. Menghapuskan amal, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kami juga kenapa sering membahas tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan bid'ah. Karena itu juga sama ya, mempunyai konsekuensi atau akibat yang buruk bagi pelakunya ya. Orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, amalannya ditolak ya. Amalannya tidak akan diterima atau tertolak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ya. Di dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Jadi ditolak amal-amalannya ya. Kasihan sekali dia sudah capek-capek melakukan perbuatan tersebut tetapi amalannya ditolak atau tidak diterima ya. Kemudian orang yang melakukan ritual-ritual bid'ah, dia itu tidak akan bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dihalau dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka dia akan sulit sekali untuk bertaubat ya, akan terhalang dari taubat sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Allah benar-benar akan menghalangi taubatnya seseorang pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut ya. Jadi orang yang melakukan ritual-ritual bid'ah dia akan sulit untuk bertaubat sehingga dia meninggalkan bid'ah tersebut ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kami selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kami agar meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena kami sangat sayang sekali kepada mereka ya. Kemudian yang terakhir perlu saudara penanya ketahui bahwa kami itu tidak hanya mendakwahkan masalah kesyirikan dan bid'ah ya, dan kami banyak sekali masalah-masalah yang lain yang kami bahas ya. Masalah pernikahan, masalah talak, masalah jual beli, masalah sholat, masalah riba dan lain sebagainya ya. Mungkin saudara penanya hanya melihat dari channel-channel yang dibagikan oleh saudara-saudara kami ya, tidak nonton langsung dari channel kami ya.